Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasyaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Oke sobat ya, kali ini saya akan melakukan penarikan energi ya. Tetapi kali ini saya tidak menggunakan penarikan dalam hal zodiak ya. Istilahnya itu seperti yang pernah saya janjikan ya, ataupun yang pernah saya omongkan ya. Kemarin kan saya mengupload ya, istilahnya itu kan 5 zodiak ya, berpeluang besar derajatnya ya akan diangkat ya sama Sang Maha Kuasa ya. Dalam arti diangkat derajatnya itu ya seputar asmaranya akan baik ya, terus pekerjaannya akan baik, keuangannya akan baik, kesehatannya akan baik, dan lain-lain ya. Pokoknya dalam kehidupan kalian itu nanti bisa akan lebih baik dan lebih membaik lagi ya, dan kalian akan bisa merasakan kesenangan dan kebahagiaan ya, baik itu secara istilahnya itu baik yang secara couple sudah menikah, maupun yang masih pacaran, maupun yang masih single ya, kira-kira kan seperti itu sobat ya. Oke ya, nah, saya akan lebih akan masuk lebih dalam lagi ya. Sekali lagi ya, ini saya tidak menarik tentang zodiak ya. Seperti yang barusan saya katakan ya, kemarin kan sudah ya. Sekarang biar adil ya. Saya akan menarik untuk bisa mengetahui ya secara hitungan tanggal ya, juga secara hitungan weton ya. Kira-kira seperti itu ya. Saya yakin semua sahabat di channel Ruang Batin itu pasti akan mengerti ya apa itu hitungan weton ya, kira-kira seperti itu ya. Ya sobat ya, jadi sudah clear ya, istilahnya sudah jelas ya. Sekali lagi ya, yang kemarin saya menarik kan saya tarik zodiaknya ya. Kali ini saya akan menarik untuk mendapat istilahnya derajat kalian akan bisa diangkat oleh Sang Maha Kuasa itu. Saya akan lihat secara tanggal lahir dan secara weton ya, biar adil sobat ya. Oke ya, itu yang poin pertama ya. Yang poin kedua sobat ya, sekali lagi ya perlu saya perjelas ya, ini yang poin kedua ya. Ketika seseorang itu memang ingin adanya suatu kepastian ya, ataupun menginginkan sebuah keresionetan ya dalam hal pembacaan kartu ya, ini mungkin akan berbeda ya dengan pembaca kartu lainnya ya. Saya tidak tahu ya, saya juga istilahnya, saya juga nggak mau mengurusi ya semua pembaca tarot ya. Tetapi dalam hal ini sobat ya, kalau di saya ya, khususnya saya yang istilahnya itu yang mempunyai channel Ruang Batin ya, kalau saya istilahnya, kalau ketika seseorang itu bertanya ya tentang resionet atau tidak ya, itu memang kalau di saya itu harus ada, yang pertama harus ada nama ya, yang pertama harus ada nama, yang kedua harus ada tanggal lahir ya, yang ketiga harus ada weton ya, yang keempat harus tahu nama ibu kandung ya, kira-kira seperti itu ya. Jadi sekali lagi ya, harus ada nama ya, harus ada tanggal lahir ya, yang kedua, yang ketiga harus tahu wetonnya sendiri, dan keempat harus tahu ibu kandungnya. Tetapi mungkin yang di nomor 3 ini ketika kalian lupa ya, tidak tahu weton, itu tidak masalah ya. Jadi cukup ibu kandung. Nah, itu baru saya tembakannya insya Allah akan bisa mengena ya, akan bisa tepat ya. Ketika mungkin adanya suatu bisa dikatakan mungkin adanya suatu akan hal-hal yang buruk nantinya ya, ataupun bahkan sebaliknya, hal-hal yang baik yang membuat kalian senang itu nantinya seperti apa. Nah, itu baru saya akan bisa enak ya secara tembakan itu ya. Jadi bisa dipahami ya sobat ya. Oke ya, sekali lagi ya, ini bersifat general reading ya, itu tadi poin kedua ya. Poin ketiga tetap ini bersifat general reading sobat ya, bersifat umum ya, bersifat luas. Jadi tarikan energinya itu saya acak ya, mengacak ya. Saya juga nggak tahu ya, karena apa ya, itu tadi ya, karena saya hanya menembak tanggal lahir ya dan weton kalian ya, kira-kira seperti itu ya. Jadi bisa dipahami sobat ya, ketika ingin tepat, ingin resonan ya, silakan kalian konsultasi secara pribadi ya, yaitu dengan syarat yaitu tadi ya, nama
nama asli ya, tanggal lahir ya, terus weton. Ketika kalian lupa di poin ketiga, lupa weton tidak masalah, yang penting nama ibu kandung. Nah, itu baru saya akan bisa tepat ya, insya Allah saya akan bisa tepat, saya akan bisa mengena ya. Nanti apa yang kalian keluhkan itu bisa ketahuan ya. Akan ada hal-hal baik ataupun akan ada hal-hal buruk nantinya, sesuai tergantung apa yang kalian konsultasikan. Kan kira-kira seperti itu. Oke ya, saya rasa sudah bisa ditangkap sobat ya. Oke, saya akan lakukan penarikan energi dulu ya buat kalian ya. Bismillah. Oke sobat ya, saya sudah menarik energi kalian. Sekarang saya shuffle dulu sobat ya. Ini berlaku ya, mulai tanggal 21 ya sampai tanggal 26 ya. Mulai tanggal 21 September sampai tanggal 26 ya. Tetap sobat ya, saya akan menarik 5 ya. Kalau ini saya tidak perlu menggunakan apa ya, tidak perlu menggunakan getaran kartu ya, karena nanti akan ada langkah selanjutnya ya. Saya memakai media pusaka saya ya. Oke sobat ya, sudah ada 5 kartu ya. Sekali lagi sobat ya, ini dengan tema ya, derajat kalian ya akan bisa diangkat ya, atau akan bisa terangkat ya oleh atas izin Sang Maha Kuasa ya. Dalam hal ini sudah jelas ya, Tuhan Yang Maha Esa ataupun Gusti Allah Subhanahu wa taala ya, kira-kira seperti itu. Oke, saya akan buka ya. Kartu yang pertama ini untuk apa ya? Ini untuk tanggal 21 ya, berlaku tanggal 21 sampai tanggal 26 ya, kira-kira seperti itu. Di kartu pertama ada Wheel of Fortune sobat ya. Ini roda-roda keberuntungan ya, Wheel of Fortune. Di kartu kedua ada Ace of Pentacles ya, tangan keluar dari awan memegang koin ya. Ini kalau saya kalau saya baca dari segi energi kartu ya, kalian yang sudah tertangkap energinya ya, di kartu pertama ini kelihatannya kalian ini bisa dibilang orangnya cukup baik ya, cukup hambal ya, istilahnya bisa dibilang mudah ya, mudah dalam hal perkenalan ya, kira-kira seperti itu. Dan selalu diliputi roda-roda kebaikan ya di sini ya. Mungkin dalam hal ini kalian selalu menebarkan kebaikan ya. Bisa saja kalian selalu bisa saja kalian selalu itu welas asih ya, saling memberi, saling mengasihi, saling membantu sama orang-orang sekitar kalian ya. Maka dari itu di sini terlihat ya, kalian akan selalu diliputi roda-roda kebaikan ya dalam hidup. Itu berbagai sektor ya. Ini untuk kartu kedua ya. Saya menangkap energi kalian di sini, ini tetap ya ada hubungannya ya, karena ini satu paket ya. Ini kalau saya juga melihat ya, di samping orang itu saya katakan tadi cukup ulas asih, di sini orang ini juga bisa dikatakan tidak tegaan ya, kira-kira seperti itu. Dia tidak segan-segan untuk mau membantu seseorang dengan masalah hal keuangan ya. Iya,
ini tipenya bagus ya orang ini ya. Jadi apapun ya, misalkan ada sumbangan apa ya, sumbangan masjid atau fakir miskin ya, kira-kira seperti itu. Dia tidak segan-segan mengeluarkan keuangannya ya. Biarpun tidak besar ya, mungkin cukup relatif ya, kira-kira seperti itu. Yang jelas di sini orangnya bisa dikatakan juga tidak tegaan ya, selalu ingin berbagi, terutama dalam hal keuangan. Maka dari itu dia selalu diliputi dengan adanya suatu keuangan yang bagus orang ini ya. Keuangannya cukup bagus, cukup stabil ya, kira-kira seperti itu. Oke, langsung saja saya akan melihat ya untuk orang yang pertama ini ya, yang kira-kira akan berpeluang ya, berpeluang besar ya diangkat derajatnya sama Sang Maha Kuasa. Oke ya, saya bisa menangkap sobat ya. Ini untuk kalian ya, untuk kalian yang beruntung ya di kartu pertama ya, silakan apa ya, diingat sendiri-sendiri ya, karena tidak ada istilahnya tidak ada patokan ya. Beda ya ketika ada kartu ya, dia kan enak ya, ada suatu patokan yang bisa dilihat ya. Kalau ini kan tidak bisa dilihat ya, hanya secara omongan saya, istilahnya hanya sekedar omongan saya dan omongan saja ya. Itu kalian ingat-ingat sendiri ya. Di sini tadi kalau saya terawang ya, ibaratnya kalau saya tarikan energi juga secara terawangan ya, dan juga dibantu dengan media pusaka saya ya. Di sini kelihatannya kalian yang beruntung ya untuk diangkat derajatnya ya, pertanggal 21 sampai tanggal 26 ya. Di sini kelihatannya kalian yang lahir ya, yang lahir pada tanggal 16 ya. Itu tadi saya melihat ya, 16 ya untuk tanggal lahir kalian. Dan untuk weton kalian ya, ini jatuh pada Senin Legi ya. Selamat ya untuk kalian ya. Kalian akan insya Allah akan berpeluang besar diangkat derajat kalian ya sama Sang Maha Kuasa ya. Yaitu tadi ya, istilahnya itu kalian apa? Kalian ingat-ingat sendiri. Saya tidak bisa untuk mengingat lebih jelas ya. Maksud saya tidak bisa untuk mengulang ya. Karena apa? Karena saya butuh konsen ya. Sudah jelas ya untuk orang yang pertama ya. Oke, saya akan lanjut ya untuk yang kedua ya. Karena saya butuh konsen sobat ya. Di sini kartu pertama ada 6, ada 6 cup ya. Satu laki-laki juga memberikan cup sama perempuan ya. Cup ini ada bunganya. Di kartu kedua ada the lover, sobat ya. Oke. Di kartu pertama ada 6 cup, artinya apa ya? Artinya di sini kalian orangnya juga bisa dikatakan penyayang ya. Orangnya penyayang apa adanya, transparan ya. Orangnya tidak mau menutup-nutupi ya. Mungkin ketika kalian bisa dikatakan faktor berbicaranya saja, kalian tidak mau menutup-nutupi, jadi apa adanya. Bagus ya orang ini ya. Tapi sayangnya orang ini apa ya? Bisa dikatakan orang ini selalu banyak diiri hatikan ya sama orang lain ya. Banyak disentimenin ya. Mungkin karena adanya suatu keberhasilan juga ya yang dia dapatkan ya. Karena ini menunjukkan cup ada bunganya ya. Dia sering kerap sekali melakukan suatu usaha-usaha ataupun pekerjaan ya, apapun yang diinginkan itu mudah tercapai di sini sobat ya. Maka dari itu dia itu juga apa ya, bisa dikatakan suka sering berbagi ya, kira-kira seperti itu. Cuman ya ini tadi ya, banyak orang-orang yang iri hati sama dia ya, istilahnya sentimen ya. Dia tidak mau rasa berterima kasih ketika sudah dibantu sama orang ini ya. Mungkin luarnya saja ya bilang terima kasih dan apa-apa ya, bla 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 ya.
Cuma di dalam hatinya dia merasa iri sama orang ini, karena orang ini juga bisa dikatakan ya bermasyarakat sekali ya, baik di lingkungan sekitar maupun di luar ya. Orang ini cukup baik energinya ya, orang ini ya. Jadi ketika ada kesuksesan dia tidak mau tidak mau dimakan sendiri ya, dalam hal contohnya mau berbagi pengalaman itu dia uh, infokan sama orang-orang yang mungkin mau bertanya sama dia ya. Di kartu kedua ada the lovers ya. Kalau urusan bisa dikatakan kalau urusan hati ya, apalagi bisa dikatakan urusan asmara, urusan cinta ya. Dia tipenya orang yang setia ya, orang ini. Dia tipenya orang setia dan tidak mau selingkuh, tidak mau mendua di sini. Jadi dia tetap mengedepankan berkomitmen. Jadi apa yang sudah dijanjikan dulu ya sama pasangan, dia selalu ingin menepati janji ya, tidak mau adanya suatu kesalahan dan dia benar-benar mau menjaga jangan sampai hati pasangan itu terluka ya, baik itu secara disengaja maupun tidak disengaja. Dia selalu meminimalisir itu semua. Jadi istilahnya dikecilkan ya. Dia tidak mau adanya suatu loss ya, suatu besar adanya konflik, dia tidak mau seperti itu. Maunya sekali lagi dia mau menekan ya, mau meminimalisir adanya suatu kesalahan-kesalahan dalam hubungan asmara, kira-kira seperti itu ya orang ini. Jiwanya juga penolong ya, tidak tegaan ya, baik di keluarga apalagi sama bisa dikatakan sama istrinya sama anaknya dia tidak tegaan ya, terus sama mungkin kalau sudah menikah ya dia tidak tegaan sama mertuanya dan orang tuanya sendiri ya, jadi tidak ada perbandingan bagi dia ya, biarpun itu mertua ya bisa dikatakan sama juga orang tuanya. Jadi bagus ya intuisi ataupun kepekaan ketajaman hatinya untuk bisa menimbulkan rasa-rasa penyayang, rasa-rasa kesetiaan itu luar biasa bagus adanya the lover ya. Bisa dikatakan kalian sama pasangan kalian klik hatinya ya. Ini berlaku untuk umum sobat ya, baik secara couple menikah maupun masih berpacaran dan masih lajang ataupun masih single. Oke ya. Tetap seperti biasa ya, kalian ingatkan sendiri sobat ya, karena saya tidak mungkin mengingat ya, karena saya butuh konsentrasi ya agar tidak terpecah ya. Oke, untuk kartu kedua ya saya akan lihat ya untuk tanggal lahirnya itu berapa dan fotonya apa ya, seperti yang kartu pertama. Itu ya, saya bisa menangkap ya. Ini untuk kalian ya yang energinya tertangkap di kartu nomor 2 ini, kalian yang beruntung ya, yang berpeluang besar ya diangkat derajat kalian sama Sang Maha Kuasa ya. Di sini setelah saya terangkan tadi, di sini kalian yang lahir ya pada tanggal 7 ya, sekali lagi ya, pada tanggal 7 ya, fotonya Jumat Pon ya, bisa ditangkap ya. Kira-kira seperti itu ya, saya tidak perlu mengulangi lagi ya, silakan diingat-ingat sendiri ya. Oke ya, biar cepat ya. Saya akan buka untuk orang yang ketiga energinya. Di sini ada Two of Pentacles ya. Ada Two of Pentacles, seseorang memegang 2 poin ya, tingginya berbeda ya. Di kartu kedua ada The World ya. Ada wanita dikelilingi bunga ya. Di sini kartu pertama ya, saya mengatakan energi kalian yang ketarik di kartu ketiga. Kartu pertama ada Two of Pentacles ya, dimana kalian benar-benar sangat membutuhkan keuangan sekali di sini ya, terutama ingin menyetabilkan atau ingin menyeimbangkan ya. Kalian di sini banyak dihantam liku-liku seputar keuangan ya sobat ya di sini ya. Kalian bekerja keras ya, banting tulang ya, biarpun itu banyak liku-liku yang menghantam kalian ya.
sesulit apapun, kalian tetap mau berusaha bagaimana nantinya akan bisa stabil keuangan kalian, akan bisa seimbang ya, akan bisa mempunyai cadangan-cadangan ya. Kalau saya tangkap seperti itu, dia benar-benar kuat ya, istilahnya energinya itu kuat dalam hal untuk bisa mencapai apa yang diinginkan, yaitu tadi ya, yang jelas untuk bisa menyeimbangkan lebih-lebih, untuk bisa meningkatkan dari segi ekonomi ataupun keuangan. Di kartu kedua tadi ada dua ya, ini tetap ada hubungannya ya semuanya karena satu paket ya. Di sini orang ini ya seperti yang saya bilang ya, dia menginginkan suatu keseimbangan keuangan, cuman di sini juga jelas ya, bukan hanya keuangan saja ya yang dikejar ya, karena di sini ya dibuat adanya bermacam-macam kepala. Artinya dia ingin juga meraih sukses dalam kehidupannya. Mungkin dirasa selama ini bisa dikatakan kapan saya sukses ya, kapan saya berhasil ya. Dia selalu bercita-cita ya, ataupun mengimpikan itu semua ya, agar adanya suatu perubahan dalam hidup ya. Tetapi saya salut ya pada energi orang yang ketarik di kartu ketiga ini ya. Saya salut ya sama orang ini ya. Karena apa? Karena di sini dia mau berusaha keras ya. Mau berusaha keras dalam arti apa? Jadi yang timbul di pemikirannya, timbul di angan-angannya, timbul di impiannya itu tidak hanya sekedar kosong ataupun hampa belaka, tetapi ada suatu pergerakan di sini. Bagus ya orang ini ya. Adanya suatu pergerakan, dia tidak mau menyerah ya. Maka dari itu terlihat di sini kelihatannya dia akan menemui sukses ya. Apa yang diimpikan itu kelihatannya dia akan menemui keberhasilannya. Bagus ya untuk yang ketarik di kartu ketiga ya. Jadi saya akan lihat ya untuk tanggal lahir serta weton ya. Sekali lagi harap diingat ya. Oke, saya bisa menangkap ya. Ini untuk kalian ya yang beruntung di kartu ketiga ya, atau energi kalian yang sudah tertarik di kartu ketiga ini. Kelihatannya kalian ya yang lahir pada tanggal 2 ya, sekali lagi ya, yang lahir pada tanggal 2 ya. Dan weton kalian ya berada di Kamis Kliwon ya. Selamat ya untuk kalian ya. Sekali lagi ya, harap diingat sendiri ya. Oke, saya akan buka untuk kartu keempat ya, untuk kalian yang tertangkap di kartu keempat ya. Kartu pertama ada Ace of Wands, sobat ya. Tongkat, tangan keluar dari awan memegang tongkat ya. Di kartu keduanya ada The Star ya. Ada seseorang menuangkan air ya di sungai. Atasnya ada bintang besar, ada star. Di sini kalau saya menangkap ya, untuk kalian yang ketarik di kartu nomor 4 ini kelihatannya kalian bisa dikatakan adanya suatu kecerdasan yang bagus ya di sini ya. Selalu apa ya, selalu memunculkan atau ya bisa dikatakan selalu memunculkan ya, selalu memunculkan ide-ide kreatif kalian ya. Dimana di sini ketika mungkin ada kegagalan ya, kalian selalu di sini selalu berpikir dan berpikir, itu bagus ya. Selalu mencari solusi bagaimana cara untuk bisa menyelesaikannya. Semua permasalahannya di sini ya. Semua permasalahan saya katakan, dia selalu memunculkan ide-ide ataupun kreatif baru ya, untuk bisa memperbaiki kondisi apa yang sedang dijalani ketika maaf ya, terutama adanya suatu kegagalan. Dia selalu mengedepankan sebuah solusi-solusi yang bagus ya di sini ya. Saya juga menangkap ya energi nyambut dia, jika pun dia pekerja, dia semangat sekali ya, tidak mengenal lelah, ibaratnya seperti itu. Jadi sangat semangat sekali orang ini. Di kartu kedua ya ada The Star ya, ada seseorang menuangkan air ya. Di sini terlihat orang ini juga bisa menempatkan seperti, dalam arti menempatkan sesuatu permasalahan yang hadir dalam kehidupannya.
karena kan banyak juga ya orang-orang yang tidak bisa menempatkan ya. Semisal ya, ketika mungkin orang ini ada suatu masalah ya, konflik ya, mungkin sama teman atau keluarga dan lain-lainnya. Di sini dia bisa menempatkan, jadi dia tidak mau reaksi-reaksi emosinya atau amarahnya itu dibawa di tempat kerja. Nah, kira-kira seperti itu sama. Ketika mungkin dia ada suatu permasalahan di tempat kerja, ya, ketika dia pulang ke rumah ya mungkin sama keluarganya atau istrinya atau orang tuanya, dia tidak mau melibatkannya. Jadi apa ya? Dia tidak mau emosi ya. Gara-gara di pekerjaannya ada suatu masalah, kan ada ya orang yang seperti itu. Terus di rumah dia emosi, ya, padahal yang di rumah tidak tahu apa-apa. Nah, dia orang ini tidak seperti itu. Jadi pandai menempatkan situasi ya. Kira-kira seperti itu ya. Dan juga saya rasa di sini kelihatannya dia tipenya bisa dikatakan orangnya perayu ya, bisa dikatakan perayu yang handal ya, mantap ya orang ini ya. Bisa dikatakan perayu perayu yang handal ya, sama lawan jenisnya, sama pasangannya, baik itu secara pasangan maupun secara berteman ya orang ini. Terus banyak disukai orang terdekatnya ya, mungkin dengan ya itu tadi ya, kecerdasan ya. Jadi kecerdasan yang dimiliki itu bukan hanya untuk dirinya sendiri ya. Ketika bisa dikatakan adanya suatu permasalahan ya, baik yang didapatkan sendiri ataupun orang lain ataupun terutama teman-teman terdekatnya dia ya, dia selalu bisa ya mendinginkan masalah ya, juga memberikan solusi-solusi bagaimana agar terpecahkan masalah ini dengan baik-baik saja. Dan kira-kira seperti itu ya. Bagus orang ini ya, daya tariknya luar biasa ya orang ini ya. Jadi saya akan coba menerapkan ya. Ini yang beruntung ini tanggal berapa ya yang akan diangkat derajatnya. Oke sobat ya, saya bisa menangkap ya. Secara penerawangan saya ya, orang ini berpeluang besar akan diangkat derajatnya ya. Di sini kelihatannya bisa dikatakan tanggal ya, tanggal lahirnya ya. Bisa dikatakan dia mempunyai tanggal 30 ya sobat ya. Tanggal 30 ya. Secara weton dia berada di posisi Sabtu Legi ya, kira-kira seperti itu. Jadi bisa tangkap ya. Oke. Saya akan lanjut ke kartu terakhir atau energi kalian ya, yang tertangkap di kartu kelima. Di sini ada Pack of Cup ya. Seseorang memegang cup, dalamnya ada ikan sobat ya. Di kartu kedua ada Three of Cup ya. 3 orang yang memegang cup, adanya suatu pesta ya. Ini mantap ya, kelihatannya banyak kartu-kartu positif ya yang masuk ya, beda dari biasanya ya. Ini Pack of Cup ya, sekali lagi ya, untuk orang yang kelima ya. Orang ini bisa dikatakan seseorang yang penuh dalam apa ya istilahnya itu, dia sangat teliti sekali ya. Dia tidak mau adanya suatu kecerobohan, jadi sangat waspada sekali, sangat berhati-hati sekali, terutama dalam menjalankan suatu pekerjaannya. Orang ini benar-benar luar biasa ya, sangat teliti ya, tidak mau dia adanya apa ya bisa dikatakan adanya kesalahan yang kecil, tetapi nanti akibatnya akan fatal. Dia tidak mau seperti itu. Dia mau berusaha untuk meminimalisir ya, untuk membuat kecil masalah kesalahan yang hadir dalam pekerjaannya. Kira-kira seperti itu orang ini. Dari segi apapun, kalau saya tangkap energinya, dia selalu menjaga apa yang dia punya ya. Ya. Baik itu secara keluarga ya, secara harta benda ya. Dia selalu menjaga dan selalu fokus ya. Dia tipenya orang tidak mau, bisa dikatakan tidak mau membelot ya dalam hal ya itu tadi ya, dalam hal urusan hati ya, apalagi ya. Dia juga tipenya orang yang semangat ya,
yang jujur, tetapi di sini sedikit apa ya, bisa dikatakan sedikit rada keras kepala orang ini ya. Kira-kira seperti itu ya. Rada sedikit keras kepala ya. Cuman hatinya bisa dikatakan ya itu tadi, adanya suatu kesetiaan yang baik juga. Dia mau fokus ya ketika apa yang sudah dimiliki ya, baik itu secara keluarganya mungkin ya, secara pasangannya, secara harta bendanya, dia selalu ingin menjaganya, ingin menjaga agar jangan sampai adanya suatu konflik. Seperti yang saya katakan tadi, bukan hanya di pekerjaan, dia dalam kehidupan kesehariannya selalu ingin meminimalisir adanya suatu kesalahan ya. Kira-kira seperti itu orang ini. Ini tetap ya, kelima-limanya ini berlaku umum ya, baik secara couple nikah maupun couple masih pacaran maupun masih single. Di sini kartu kedua ya, di kartu kelima ini masuk kartu kedua ada Three of Cup ya. Di sini kalau saya menangkap energinya dia selalu riang ya, selalu riang ya. Dia tidak mau adanya kesedihan, apalagi kesedihan, rasa galau itu ditunjukkan sama istilahnya sama dunia luar ya. Dia tidak mau seperti itu ya. Dia tidak mau menunjukkan sama orang-orang terdekat ya, ataupun orang-orang sekitar dia ya. Ketika dia memang adanya dihantam suatu susah, dihantam masalah, dia tidak mau menunjukkan rasa sedih ya, tetapi yang dia mau tunjukkan rasa senyuman ya, rasa istilahnya rasa kebahagiaan ya. Bagus ya, orang ini bisa menutupi ya, bisa menutupi hal-hal yang dimana dia tidak mau orang lain tahu ketika dia sedih ya. Kira-kira seperti itu. Dia inginnya orang lain itu tahu dia ya, dia inginnya orang lain mengetahui dirinya itu selalu ceria ya, selalu tidak adanya suatu permasalahan yang berat ya, selalu tidak adanya kesedihan ya. Dia tidak mau ya, katanya ya. Dan dia juga di sini orangnya juga mau berbagi juga ya. Orang ini juga kalau diajak masalah apa ya, istilahnya masalah bersenang-senang ataupun rekreasi ya, kalau saya tangkap energinya ini luar biasa ya. Ya gitu loh, nomor satu dia ya. Ya, dia paling senang ya acara, apalagi acara seperti apa ya, bisa dikatakan acaranya itu istilahnya itu bareng-bareng lah ya, atau sama timnya ya, atau sama orang-orang banyak ya, kira-kira seperti itu. Dia sangat senang sekali ya, adanya suatu hiburan, mungkin keluar kota ya, bisa dikatakan seperti itu, ke tempat-tempat wisata. Dia paling senang ya, dia paling hobi ya gitu loh. Maka dari itu saya mengatakan tadi ya, dia tidak mau ya terlihat adanya suatu kesedihan ataupun istilahnya murung jika pun ada masalah ya. Dia tidak mau melihatkan sama orang lain ya. Kira-kira seperti itu apa, jadi yang dilihatkan sama dia ini selalu adanya suatu keceriaan ya, kesenangan ya, orang ini ya. Bagus ya untuk tipe orang ini ya. Oke, saya akan deteksi ya. Oke, saya bisa menangkap ya. Di sini kelihatannya kalian yang akan bisa dikatakan adanya suatu keberuntungan atau berpeluang besar ya, derajat kalian akan diangkat ya sama Sang Maha Kuasa ya. Di sini jelas ya. Di sini kalau saya menangkap dari segi terawangan, orang ini lahir ya bisa dikatakan pada tanggal 8 ya. Ya. Terus secara weton ya, secara weton dia posisinya berada di Jumat Legi ya, bisa ditangkap ya sobat ya. Oke ya, sudah selesai yang saya bacakan ya. Sekarang saya akan mencoba satu kali lagi sobat ya, biar sekalian ya, saya akan mendeteksi ya apakah adanya suatu hal-hal penutup ya, apakah ada suatu energi-energi kiriman yang bisa menutup kalian ya, sehingga kalian menjadi tersendat-sendat ya. Oke, saya akan cek dulu ya di yang pertama tadi ya. Ingat ya, secara weton ya,
kalian yang harus mengingat ya, ketika kalian lupa ya, ya kalian ulang lagi ya, melihat YouTube-nya itu kalian ulangi lagi ya, kira-kira seperti itu. Karena saya tidak mungkin mengulang ya. Oke ya. Ini di kartu pertama ini cukup aman ya, secara penutupan energi ya. Kalau saya rasakan dari getaran energi ya, juga dari terawangan cukup aman ya. Tidak ada energi yang mengganggu ya di sini. Sekarang saya akan cek ke kartu kedua ya. Orang di kartu kedua ini juga aman sobat ya, bisa dikatakan aman ya. Biarpun tadi ada sedikit ya, sedikit penutupan, tetapi saya rasa tidak ngefek sama sekali, kecil sekali, sedikit ya orang ini ya. Oke, saya akan lanjut ke kartu ketiga. Oh ya, ini awas awas ya, berhati-hati ya. Untuk kalian yang tadi ya, yang sudah saya yang sudah saya infokan tadi untuk kartu yang ketiga. Di sini kelihatannya ada ya, ada suatu penutupan energi ya. Di sini ya, harap waspada ya, harap berikhtiar ya, cari solusi ya. Kira-kira seperti itu ya. Ini jelas ya. Jadi kartu satu, kartu dua, kartu ketiga terdeteksi adanya suatu penutupan buat kalian ya. Yang tadi saya katakan, ketika kalian mengalami lahirnya di tanggal yang sudah saya sebutkan dan wetonnya yang sudah saya sebutkan, yaitu kalian mengalami keganjilan ya, yaitu berarti kalian tertutup adanya serangan. Saya akan lanjut ke kartu keempat ya. Oke ya. Di kartu ketiga ya, kalian juga harap waspada ya. Ada suatu penutup ya, awas ya, kalian harap waspada ya, adanya suatu penutup ya kalian di sini ya. Di kartu keempat, maaf, di kartu yang terakhir ya, ini di kartu keempat ya, adanya suatu penutupan sama dengan kartu ketiga. Saya akan cek kartu kelima ya. Oke, ini di kartu kelima ya, sama ya, saya tidak menyangka ya, ini kartu satu, kartu dua lolos ya, baik ya. Mulai kartu tiga, empat, lima, ini juga tertutup ya, awas berhati-hati ya. Ada suatu energi-energi yang jahat ya, energi-energi hitam, energi-energi kiriman ya, kira-kira seperti itu ya. Jadi harap waspada ya, ketika memang kartu ketiga, kartu keempat, kartu kelima yang sudah saya sebutkan tadi ya, mengenai tanggal dan weton ya, ketika memang adanya suatu keganjilan ya, kalian mengalami ibaratnya tidak ada kemajuan ya, tidak ada kesuksesan di situ, stuck di situ-situ aja, apalagi adanya suatu minus ya yang kalian rasa, ya berarti kalian harus berikhtiar kan, kira-kira seperti itu sobat ya, agar lebih membuka lagi aura-aura yang negatif, kira-kira seperti itu ya.
Oke ya, sekali lagi ya, ini masih banyak yang WA saya ya, untuk masalah pembukaan aura. Memang akan bisa saya bantu sobat ya, dengan masalah pembukaan aura ya. Yang jelas nanti akan adanya suatu media, kan kira-kira seperti itu ya. Yang jelas nanti ada, karena masih ada yang WA saya ya, untuk masalah pembukaan aura ya, kira-kira seperti itu. Oke ya, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Selamat ya untuk kalian ya, yang tanggal lahirnya sudah keluar ya, secara weton sudah keluar ya. Jadi bisa dibilang imbang sobat ya, bisa dibilang adil ya. Kemarin kan saya mengangkat tema ya, yang intinya derajat akan bisa diangkat sama Sang Maha Kuasa ya, secara zodiak ya. Tetapi kali ini ya, saya ambil tema ya, yang tadi itu kan secara tanggal lahir ya, sama weton ya. Biar apa? Biar kemungkinan yang kemarin ketika melihat kok zodiak saya tidak ada. Nah, inilah kesempatan kalian. Ketika memang zodiak kalian kemarin itu tidak muncul, disinilah ya kemungkinan besar akan bisa muncul. Nah, seperti tanggal lahir kalian dan weton kalian ya. Kira-kira kan seperti itu ya. Sama ya, mungkin akan lebih bagus ya, mungkin ketika zodiak kalian muncul yang kemarin ya, secara penarikan energi zodiak, dan di sini pun akan muncul ya secara penarikan tanggal lahir dan weton. Nah, itu malah makin bagus sobat ya, kan kira-kira seperti itu ya. Jadi pada intinya ya, ketika memang tembakan saya itu bisa tepat sasaran ya, memang di saya kan ada 3 tahap ya. Saya ulangi sekali lagi sobat ya. Yang pertama, saya membutuhkan nama asli ya. Yang kedua, saya membutuhkan tanggal lahir ya. Yang ketiga, saya membutuhkan weton. Yang keempat, saya membutuhkan nama orang tua ya, ibu kandung ya. Kira-kira seperti itu. Tetapi untuk yang poin ketiga ya, masalah weton ketika kalian lupa tidak masalah, asalkan ada nama asli, tanggal lahir dan nama orang tua. Terlebih-lebih nama orang tua perempuan ataupun ibu kandung. Nah, kira-kira seperti itu baru saya akan bisa fokus menembak kalian, kan kira-kira seperti itu ya sepertinya. Ketika semuanya itu yang sudah konsul ya, sudah privat sama saya, jangan ragu-ragu ya, saya akan jamin ya, bahkan 1000%. Kalau masalah privasi saya berani jamin 1000% ya, kira-kira seperti itu, akan aman, tidak akan bocor di luaran, karena itu privasi ya, karena saya juga akan melindungi siapa yang konsultasi sama saya, kira-kira seperti itu. Jadi saya tidak mungkin membocorkan data-data yang terlalu privasi ya. Itu yang sudah menjadi konsekuensi dalam hati saya, kira-kira seperti itu. Oke sobat ya, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan ya. Apapun itu ya, tetap ya, tetap kita memohon sama Sang Maha Kuasa, dalam hal ini Tuhan Yang Maha Esa ataupun Gusti Allah Subhanahu wa taala, yang tetap dalam hal ini kita tetap memohon kepadanya ya. Apapun yang menjadi redikan saya ya, apapun itu semua ya, tanpa terkecuali yang menjadi redikan saya ya, bisa dikatakan adanya suatu peluang ya, bisa dipahami ya, adanya suatu peluang, bukan kepastian. Beda ya, saya tidak berani mengatakan kepastian ya. Kira-kira kan seperti itu, karena manusia itu tidak tahu ya pastinya seperti apa ya. Ketika kita membicarakan adanya suatu peluang ya, ataupun bisa dikatakan prediksi ataupun terawang ya, itu sah-sah saja ya. Karena apa? Karena itu kan tidak menjadi hukum ketetapan Sang Maha Kuasa ya, ataupun Sang Ilahi ya, tidak menjadi hukum ketetapan ya. Beda lagi ketika saya mengatakan pasti tepat, apalagi 100% tepat, nah itu beda lagi ya. Itu tidak boleh, karena tidak ada manusia yang tahu ya. Sering saya mengatakan, biarpun saya mengatakan adanya persentase, saya tidak mau mengatakan tepat 100% ya, mungkin akan di bawah 100% ya. Karena yang mempunyai ketepatan 100% adalah sekali lagi Sang Maha Pencipta ataupun Sang Maha Kuasa ya, Tuhan kita masing-masing ya. Kira-kira seperti itu yang mempunyai ketepatan. Oke ya, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan ya. Apapun itu, pembacaan yang baik tetap jadikan semangat dan motivasi ya. Pembacaan yang kurang baik tetap jadikan waspada dan hati-hati kita dalam langkah agar kita lebih selamat ke jenjang berikutnya. Saya Doni Kasyaf, mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang batin.